guys, welcome to Overflow Podcast, tempat di mana kita akan sharing the truth and overflowing with love. Hari ini kita kedatangan salah satu narasumber yang sangat menginspirasi, khususnya bagi anak muda yang tentunya sangat passionate di bidang olahraga. So langsung saja kita sambut, ini dia Jonathan Dilan Teja Saputra. Hai Dilan, Halo. apa kabar hari ini? Puji Tuhan, luar biasa, sehat. Wow, luar biasa. Gimana Dilan hari ini perasaannya boleh hadir di Overflow Podcast? Happy atau deg-degan mungkin? Happy, deg-degan karena baru pertama kali. Aha. Ya, jadi mungkin hari ini Dilan sangat bersemangat. Semangat ya, karena ternyata tadi sebelum kita mulai podcast ini Dilan sempat share ya bahwa ini adalah podcast pertama Dilan yang benar. semoga akan menjadi banyak podcast nih kemudian hari dengan teman-teman yang lain yang ada di luar sana untuk menceritakan bagaimana perjalanan Dilan bisa sampai hari ini. So mungkin sebelum lebih lanjut lagi, Dilan kenalan dulu dong sama OGs yang ada di sini, karena kita di sini tuh punya nama Overflow Generation, disingkatnya OGs. Gitu. Jadi bisa panggil teman-teman yang nonton ataupun yang denger di Spotify atau di link digital yang lainnya, Dilan boleh sapa dengan sebutan Hai OGs. Hai gitu. OGs, Silakan. Hai OGs, nama saya Jonathan Dilan Teja Saputra, umur 19 tahun. Saat ini saya berkarir di bidang bulu tangkis. Saya adalah atlet bulu tangkis dan juga pelatih bulu tangkis di Dubai. Wow, di Dubai? Iya. Umur 19 tahun? Iya. Luar biasa gak tuh yang di belakang layar? Kasih aplaus dong. Ini pun suatu berkat dan anugerah ya buat kami Overflow Podcast, boleh kedatangan Dilan yang adalah seorang anak muda, bahkan masih di bawah 20 tahun loh. Itu belum usia legal ya, usia legal 21 tahun ya guys. Dan ini masih 19 tahun udah jadi atlet badminton, bahkan jadi coach di luar negeri gitu, di Dubai. Sebelum aku mau kulik-kulik lebih jauh tentang Dilan soal di Dubai atau perjalanan karir, ceritain dulu dong gimana sih sampai Dilan tuh bisa jatuh cinta sama badminton, dan kapan Dilan pertama kali mama aku mau main badminton gitu, atau memutuskan kayaknya kalau di sekolah saya mau ngambilnya ekskul badminton deh. Sebenarnya nggak pernah kepikiran buat main bulu tangkis karena dulu waktu kita tinggal di Jakarta kita sebenarnya latihan bola, sepak bola ya. Sepak bola. Terus waktu itu mami masukin kita ke salah satu klub di Manado untuk klub bulu tangkis, dan setelah itu sebenarnya cuma mau isi waktu aja Kak. Mau isi waktu untuk abis pulang sekolah biar kata mami nggak nakal gitu, nggak main layangan, nggak main sepeda. Jadi dimasukin ke olahraga badminton. Gitu. Setelah beberapa bulan sebenarnya terkendala dana ya. Nah, sempat mami berpikir kayak mau udahan aja, soalnya kan raket atribut semua kan mahal. Iya betul. Kebetulan juga Dilan punya kembar. Iya, ada kembarnya satu, ya. Jadi kita bersaudara 3, kalau mau beli alat bulu tangkis sama bayar untuk pelatihan itu sangat mahal ya. Mahal betul. Ya, begitu. Jadi karena mama tuh punya keinginan supaya anak-anak cowok ini gitu ya, apalagi kembar kan yang mungkin lagi masa pertumbuhan, biar nggak bandel, jalan-jalan keluar rumah nggak pulang-pulang gitu. Kalau orang Manado bilang bacao ya. Iya, betul. Jadi mendingan yuk dilesin aja deh, les olahraga, tapi ada kendala biaya. Dan akhirnya Dilan ceritain dong, itu mulai dari usia berapa dan gimana sampai Dilan sama mami itu bisa overcome dari segi biaya, mungkin ada tawaran beasiswa atau hal-hal lain yang setidaknya bisa mendukung perjalanan Dilan untuk betul-betul menekuni dunia olahraga di badminton gitu. Setelah kejadian itu, mami memutuskan untuk mami bakal cari duit gimana pun caranya. Dan karena mami lihat kita bertiga sangat semangat di bulu tangkis, sangat serius gitu. Berjalan waktu kita pindah klub ke klub yang lebih fokus. Terus kita sempat nyoba audisi Jarum kalau nggak salah 3 atau 4 kali ya. Nanti di terakhir itu kita baru masuk di audisi Jarum. Lalu finalnya di Kudus, kota Kudus. Di kota Kudus ya. Jason Kudus sama itu Dilan. di Malang ya? Dia dari Semarang 1 jam. 1 dari jam Semarang. lagi, Gitu. Jason sama Dilan. Kalau yang satunya lagi? Kalau Kenny dia ikut audisi kemarin. Berarti Kenny baru bener-bener join akhir hari ini gitu? Joinnya dari pertama. Tapi Kenny
enggak terlalu fokus waktu itu. Oke. Yang difokusin Jason sama Dylan ya. Berarti gitu. yang awal-awal fokus memang di dunia badminton itu adalah si kembar ya, Jason sama Dylan, dan akhirnya menyusul nih adeknya untuk mau menekuni gitu di dunia badminton. Dylan, ceritain dong, itu start main badminton tuh dari usia berapa? Umur 8 tahun. 8 tahun ya? 8 tahun itu kelas berapa ya kira-kira? Kelas 3 SD. Kelas 3 mungkin. SD ya? Tapi belum serius, Kak. Belum serius. Kalau kita pikir kayak ya udah yang penting latihan aja gitu, main aja, yang penting gerak gitu. Yang penting seru. Iya, tapi mami kayak mikirnya, mereka bertiga ini serius gitu. Jadi mami lanjutin gitu. Oke, jadi dilanjutin lah, coba audisi masuk Jarum ya? 3-4 kali gitu. 3-4 kali ya. Itu berapa tahun tuh perjalanan sampai betul-betul diterima lolos gitu? Kita masuk 2018, berarti kalau 4 tahun, ya 2014 pertama kali. Mungkin masih pendek banget, masih kecil banget 2014 ya. Enggak lolos. 2015 juga tidak lolos. 16, 17 terakhir di Balikpapan. 17 terakhir di Balikpapan. 2018 kita ambil di audisi di Balikpapan. Puji Tuhan dapat super tiket untuk final ke Kudus gitu. Oke. Jadi 2018 Dylan officially gitu lulus di foundationnya Jarum gitu. Masuk di klub Jarum. Sama Jason. Sama Jason juga ya berdua. Itu salah satu klub yang sangat terkenal loh Dylan kalau di Jarum ya, untuk memberikan fasilitas misalkan beasiswa ataupun dukungan karir ke depan ya, karena kebanyakan atlet Indonesia lolosan situ gitu, jebolan dari Jarum ya. Dan Dylan dan Jason adalah salah satu yang Tuhan kasih berkat ya, anugerah bisa masuk di klub yang luar biasa gitu di Indonesia. Wah, puji Tuhan banget Dylan. Aku sebagai salah satu host yang ada di sini sangat terberkati dengar ceritanya Dylan, karena bukan hal yang mudah ya teman-teman, usia masih cilik banget udah mengalami penolakan loh. Kalau zaman sekarang ya biasanya orang kalau kena penolakan tuh langsung mental issue gitu. Dylan Dylan ada gak sih waktu saat itu ngerasa jadi malu mungkin atau minder, kok saya gak diterima-terima sih 3-4 kali. Dan itu bareng ya, jadi Dylan sama Jason dua-duanya gak lolos bareng, dan akhirnya lolosnya bareng-bareng. Iya betul. Wow, ceritain dong gimana gitu struggle-nya. Mungkin semua orang pasti kalau mengalami kegagalan pasti sedih ya Kak. Iya sedih. Betul. Tapi untung punya mami yang selalu semangatin, terus kakak adik yang kayak ayo kita coba lagi tahun depan. Karena dia audisinya setahun sekali. Dan nunggunya lama dan mungkin audisi itu bisa diikutin oleh 400-500 orang dan diambil cuma 20 gitu. Jadi penyaringannya sangat ketat gitu. Jadi kita harus memang persiapan yang panjang gitu, ya setahun gitu. Gitu Kak. Wow, itu lumayan loh, 3-4 tahun loh nunggu ya. Itu kalau itu udah lulus TK 2 kali gitu. Udah ikut TKAB 2 kali gitu di ronde gitu, dan akhirnya puji Tuhan Dylan bisa lolos gitu. Mungkin apa yang bisa Dylan sharing ke anak-anak muda yang saat ini yang sedang pengen banget nih, Kak kayaknya aku punya cita-cita yang sama, dia pengen jadi atlet, tapi apa sih fondasi yang paling penting sebenarnya yang harus dimiliki anak muda sehingga mereka tuh bisa tekun, percaya bahwa Tuhan tuh punya rencana buat semua orang, dan akhirnya bisa gigih sampai akhirnya bisa menghidupi mimpi yang dicita-citakan. Oke, yang paling pertama itu tanya diri sendiri dulu, maunya apa, mau kemana. Yang kedua, tanya Tuhan, kalau aku mau di bulu tangkis boleh nggak gitu. Tuhan izinin nggak gitu. Setelah mungkin dapat jawaban oke, itu semua udah kembali ke diri sendiri. Kayak kita harus fight mungkin, kita harus fight dengan apa yang kita putuskan. Aku mau berkarir di bulu tangkis, atau aku mau berkarir di musik, atau mau di sekolah, itu harus kita yang tanggung jawab sih. Untuk semangatnya, untuk jatuh bangunnya kita harus tanggung itu. Harus siap. Harus siap ya. Betul. Ini keren banget loh Dylan. Jadi kita emang dari kecil ya, bahkan harus dipupuk. Kita harus tahu dulu nih kita siapa gitu. Betul. Kita anak Tuhan. Betul. Semua anak Tuhan tuh punya talenta, punya karunia, punya bakat. Dan kita tanya Tuhan nih, Tuhan saya mau dibawa kemana? Gitu ya yang Dylan lakukan ya. Dan yang paling penting juga yang tadi aku dengar Dylan sempat sharing bagaimana peran seorang ibu itu dalam perjalanan karir Dylan bersama kembar dan adik yang satu lagi Kenny gitu. Boleh ceritain gak apa sih yang sering mami sampaikan sehingga Dylan sama adik-adik tuh semangat banget. Oke mami, I will go to catch my dream gitu. Oke.
Mami orangnya sangat sangat baik untuk mengurus kita bertiga. Contohnya kalau di pertandingan terus pertama-pertama ya pasti kita kalah ya. Iya, awal-awal ya. Iya, awal-awal. Mungkin orang tua lain bakal marah kayak kenapa kamu mainnya seperti ini, kenapa kamu nggak seperti di latihan. Malah semakin ditekan. Tetapi kalau Mami berbeda, kayak Mami bilang kamu udah melakukan yang terbaik, kamu udah tahu kurangnya di mana. Oke, mari kita perbaiki semuanya. Kita kembali lagi lebih kuat. Wow, gitu. Dan luar biasa. Satu kata yang selalu Mami bilang, jangan patah hati. Jangan patah hati. Itu quotes of the day ya. Jangan patah hati. Semangat apalagi kalau kalah gitu ya. Karena kalau di Alkitab bilang Tuhan tuh deket ya sama orang-orang yang patah hati betul. Begitu pula dengan Dilan dan adik-adik gitu yang ngalamin masa penolakan. Awal-awal lolos tapi malah gak langsung menang gitu ya. Tapi malah kalah gitu ya. Itu pasti perang batin kuat banget ya. Apalagi buat cowok gitu ya. Iya betul. Kok harusnya saya udah menang nih gitu harusnya udah latihan sangat ekstra, harusnya menang nih, kok kalah gitu. Sempat juga kayak kecewa sama Tuhan, kayak kan udah latihan, mungkin udah latihan sehari 3 kali gitu, sampai 3 kali kayak pas pertandingan mainnya jelek gitu. Terus lagi merenung gitu kayak salahin Tuhan kayak, oh ini bukan salah saya, ini Tuhan ini yang nggak kasih kita menang. Padahal mungkin Tuhan tunda supaya kita mungkin nggak tinggi hati, bisa jadi ya gitu. Betul. Jadi kalau misalkan kita belum berhasil sekarang bukan berarti kita gagal ya Dilan ya. Tapi itu adalah cara Tuhan untuk melatih mental buat jadi seorang pemenang. Satu, meskipun secara hasil yang dunia lihat belum nih gitu. Kita kalah. Tapi di mata Tuhan kayak Dilan tadi bilang ya, kita sebenarnya lagi dipupuk untuk punya hati yang rendah hati. Dan akhirnya nih kalau Ojis mau stok-stok ya IG-nya Dilan. Bahkan TikToknya coba deh dicari Kembar Manado ya. Iya, kalau TikTok Kembar Manado. Nah, di situ tuh aku lihat loh pialanya, sertifikat piagamnya tuh banyak banget loh guys. Tuhan, jadi itu bagaimana Tuhan bisa tolong Dilan ya sampai ada di titik itu, dan peran juga Mami sebagai orang tua yang selalu support. Dan aku rasa mungkin next kita bisa ajak Mami ya. Boleh banget. Biar bisa jadi teladan gitu buat parenting styles yang akhir-akhir ini pasti sangat dibutuhkan ya untuk anak muda. Gimana sih caranya kita approach anak-anak agar mereka tuh bukannya patah hati, tapi malah jadi semangat dan gigih terus ya, kayak Dilan dan adik-adik. Di dalam gitu. Kekalahan harusnya orang tua seperti apa gitu. Mami belajar banyak. Banyak ya. Bisa. Luar biasa loh, dan dikeliling oleh 3 cowok-cowok gitu ya. Mungkin gak bisa didandanin makeup dan lain-lain, tapi malah didorong untuk kalian harus excellent di bidang sport, di bidang olahraga gitu. Nah Dilan, satu hal dong yang aku mau tanya ke Dilan. Kan dalam berperang ya, ini dalam artiannya bukan berperang, lebih ke kita bertanding gitu ya. Bertanding pasti kan ada lawan, ada orang yang harus istilahnya kita kalahkan gitu dalam sebuah pertandingan. Apa sih yang persiapan apa yang paling Dilan butuhkan gitu sebelum masuk ke arena pertandingan? Sebelum masuk arena pertandingan? Iya. Ya pastinya yang pertama berdoa, minta Tuhan sertai untuk jangan sampai cedera yang pertama. Jangan sampai cedera, karena cedera itu sangat krusial untuk atlet ya. Nah, yang kedua, supaya kita mainnya lepas tanpa grogi gitu. Soalnya seringkali kita karena banyak penonton terus kayak penontonnya kan pasti supporting kayak teriak-teriak kan. Betul. Malahan kita kayak grogi, kita kayak nggak keluar mainnya semuanya gitu. Jadi kalau menurut Dilan prepare-nya ya pasti minta Tuhan beri ketenangan ya. Gitu. Betul. Seperti itu Kak. Wow, luar biasa loh. Jadi kita apa-apa harus butuh Tuhan ya Dilan. Betul. Harus tenang, fokus, dan itu hanya bisa Tuhan gitu ya yang kasih ya. Betul. Karena apapun persiapan kita, kalau kita nggak doa, minta pertolongan Tuhan, kayaknya gak akan kuat juga gitu kita sebagai manusia gitu. Dan ada satu pertanyaan lagi nih Dilan. Pasti kan Dilan punya banyak tantangan ya. Dari kecil 4 kali belum berkenan gitu untuk diterima, pernah mengalami kegagalan sampai akhirnya Tuhan kasih kemenangan demi kemenangan gitu untuk prestasinya Dilan. Dan dengan saudara kembarnya, itu tandingnya ganda atau single gitu kan. Kalau aku nonton di pertandingan badminton biasanya ada putra ganda, ada putra tunggal gitu. Nah kalau Dilan sama Jason tuh gimana? Jadi kita pertama mainnya sendiri-sendiri tunggal, main single. Terus waktu masuk Jarum kita dipartnerin jadi pemain ganda.
Berdua. Iya, jadi kita berdua kembar partneran. Seperti itu. Jadi kembar? Iya. Wah, ntar nikahnya bareng lagi nggak? Belum tahu. Masih panjang. Ini luar biasa loh, kakak adik kembar. Malah mereka bertanding untuk hal yang positif gitu ya, bukan yang berantem kayak ini mainan gue gitu kan. Tapi ayo kita sama-sama menang, menciptakan prestasi yang gemilang yang akhirnya juga bisa jadi dampak buat orang yang ada di luar sana gitu. Nah, Dilan tadi aku sempat dengar Dilan cerita dulunya di Jakarta. Emang Dilan dari lahir bukan di Manado? Iya. Lahirnya di Jakarta, kan papi orang Jakarta. Jadi kita tinggal mungkin sampai umur 4 tahun 5 tahun. Tahun 2011 kita pindah ke Manado. Ya, karena mami sama papi pisah. Kita ikut mami. Ikut mami gitu. Tapi hubungan sama papi masih baik-baik sampai sekarang. Papi kebetulan udah meninggal tahun 2022 ya kemarin. Tapi kalau mau tanya hubungan jarang sih. Jarang. Iya. Tapi puji Tuhan ya Dilan, ini anak-anak yang percaya meskipun papa dunia ya, bapak di dunia mungkin secara fisik gak hadir setiap saat, tapi bapak di surga selalu hadir ya buat Dilan dan adik-adik. Aku mau terharu loh, pengen nangis guys, karena itu peran ibu luar biasa loh untuk mendukung ketiga anak cowok-cowok gitu. Aduh, jadi mau nangis. Itu thank you banget loh Dilan udah share bagaimana Dilan dan adik-adik punya hati yang takut akan Tuhan dan mau betul-betul belajar agar menjadi yang terbaik dan bagaimana untuk ikut apa yang Tuhan mau gitu dalam kehidupan Dilan dan adik-adik semua. Sebenarnya sayang banget ya kalau kita ngundang Dilan doang ya guys. Kayaknya kita harus undang ketiga-tiganya next ya. Boleh ya, ajak ya. Boleh. Si kembar yang satu lagi sama Kenny gitu. Karena as I know gitu, Kenny juga ketua OSIS ya. Iya. Tuh luar biasa ini kakak beradik kayaknya dibagi-bagi dong prestasinya sama yang lain. Tuhan kasih kepercayaan untuk anak-anaknya ya. Iya. Untuk buat menjadi dampak. Betul. Kita kan itu ya dutanya Tuhan Yesus ya. Ya gitu. Jadi jalan-jalan kemana-mana kita beritakan Injil gitu. Gitu. Dan dalam hal ini Dilan memberitakan Injil lewat karir badminton itu ya. Nah sekarang pertanyaannya lagi. Kalau yang aku tahu ya, selain atlet, Dilan juga jadi coach gitu. Gimana perjalanannya dari atlet, istilahnya kan dari murid dulu nih, terus tiba-tiba jadi guru. Itu kan butuh extra miles ya Dilan ya. Betul. Itu gimana sih caranya Dilan kok bisa tiba-tiba dipercayai jadi atlet, terus jadi coach, bahkan karirnya bukan di Indonesia lagi loh guys. Itu langsung mendunia gitu, bahkan di Dubai. Dilan ceritain dong buat kita yang ada di OGs. Jadi sebenarnya Dilan itu punya harapan besar, mimpi besar buat masuk Platnas ya. Platnas itu kayak tim nasionalnya bulu tangkis Indonesia. Tapi karena persaingan sangat berat, jadi udah nggak bisa bersaing, jadi balik ke Manado. Iya, balik ke Manado masih main-main pertandingan lokal dan mulai tuh belajar ngelatih. Kayak coach yang senior bilang, bantu-bantuin dong di klub soalnya nggak ada orang nih. Nanti aku ajarin cara ngelatih juga, aku ngelatih kamu juga, nggak usah bayar gitu. Jadi kita saling bantu gitu, saling bantu. Terus belajar. Terus tahun kemarin tiba-tiba ada owner klub yang di Gorontalo ngajak kayak, ayo mau nggak ngelatih di tempat saya di Gorontalo gitu. Walaupun Dilan mau carinya memang pengalaman ya. Jadi Dilan langsung oke, Mam boleh nggak ke Gorontalo gitu. Mami izinin karena untuk hal baik, jadi Dilan ke Gorontalo gitu. Belajar di sana mungkin setelah 6 bulan mungkin ya. 6 bulan ya. 6 bulan. Terus dapat tawaran jadi sparring partner sama pelatih di India pertama. Wah itu sangat semangat Kak. Karena memang ya. Sama India yang pertama ya. India yang pertama, iya. Dubai yang kedua. Jadi India itu pertama mau ke sana, tetapi tiba-tiba gagal. Karena visanya ditolak Kak. Iya. Itu juga sempat kecewa sama Tuhan kayak aku udah excited banget mau keluar negeri, udah persiapan semua, udah buang tenaga, udah buang uang untuk biaya untuk kesana gitu ya. Tapi ternyata tiba-tiba gagal. Jadi sempat mungkin galau-galau, nggak semangat gitu, mungkin ada beberapa bulan gitu. Wow, lama juga ya, beberapa bulan ya. Gitu. Terus? Tapi hidup harus terus berjalan. Jadi tetap
walaupun galau tetap maju gitu. Maju Ya, terus jadi ya. pesan untuk anak muda yang lagi gagal, mungkin lagi jatuh sama lagi galau, mungkin nggak apa-apa sih sebenarnya, itu lumrah ya. Tapi yang penting jalan terus. Jalan terus, betul. Nggak usah lari, jalan terus aja. Yang penting terus ke depan gitu. Oke, konsisten gitu. ya Dilan ya. Betul. Emang mental atlet banget nih ya. Kan di olahraga kita harus persisten gitu ya, latihan. Begitu pula dalam kehidupan ya Dilan. Karena yang aku dengar dari tadi, Dilan tuh usianya masih muda banget, 19 tahun. Tapi pengalaman hidupnya cukup banyak loh. Lumayan. Lumayan banyak ya. Mulai dari ya secara keluarga, Dilan menghadapi gitu. Misalkan ada perpisahan orang tua. Terus mengalami juga beberapa kali harus mencoba-coba lagi. Sampai bisa lolos audisi. Udah lolos pun tiba-tiba Tuhan bilang jangan dulu menang nih, ditunda dulu gitu kemenangannya. Sampai akhirnya hari ini bisa menuai. Jadi semua buah itu emang ada masa pertumbuhan ya Dilan. Proses ya. Betul. Dan akarnya tuh harus kuat gitu. Betul. Dan akarnya itu apa kalau menurut Dilan? Di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan ya. Kita kasih aplaus dong. Ini luar biasa Dilan. Thank you so much udah mau sharing dengan kita. Tapi aku masih punya banyak pertanyaan. Boleh ya? Boleh. Ini gak ada panggilan mau coaching dulu kan ya? Belum. Ya, udah disediain waktu hari ini free sampai sore gitu. Wah, berarti kita podcast sampai sore. Boleh. Begitu medianya ini udah hands up gitu ya. Nah Dilan, tadi kan aku sempat pelajari gitu ya di sosmednya Dilan gitu. Kalau Dilan udah jadi coach gitu di Dubai dan sebelumnya mau juga ke India gitu ya. Boleh ceritain gak sih gimana awal-awal Dilan tuh ngajar di Dubai? Apakah sebelum Dilan ke Dubai, Dilan juga sebenarnya udah ngajar juga nih di Indonesia gitu, mulai coaching-coaching, misalkan ada atlet-atlet junior yang mau betul-betul belajar badminton, baru Dilan kayak, wah saya pede nih untuk maju ke dunia internasional, mau ke Dubai, karena kan itu pasti butuh mental yang kuat juga ya, belum belajar bahasa, culture-nya gimana, makanan dan lain sebagainya. Dilan ceritain dong buat kita gimana sih awal mula sepak terjang karir Dilan tuh sampai bisa ke Dubai. Jadi yang kayak Dilan ceritain sebelumnya, Dilan udah pernah ngelatih di Manado juga, udah pernah ngelatih di Gorontalo, dan sebenarnya untuk luar negeri Dilan nggak pernah siap. Cuma Dilan cukup berani. Cukup berani untuk. Jadi nggak terlalu memikirkan hal-hal. Aduh kalau di sana nanti gimana atau ya nanti kalau di sana ada apa-apa gimana. Yang penting kontraknya bagus, terpercaya, agentnya bagus, berangkat. Yang paling penting sih tanya Tuhan, kayak kasih apa ya, tanda-tanda gitu. Tanda-tanda. Ini boleh atau ini skip dulu atau gimana ya? Itu yang paling penting sih Kak. Waktu dapat tawaran yang di Dubai. Dilan berdoa kayak kalau misalnya emang ini jodoh gitu, tolong lancarin gitu. Nah, puji Tuhan sih sampai keberangkatan semuanya aman sih, lancar. Gitu. Jadi memang yang dibutuhkan adalah keberanian ya Dilan ya. Jadi mencoba hal baru itu sangat susah ya katanya. Betul. Dengar-dengar gitu ya. Betul. Tapi kalau kita udah ngelangkah satu langkah yang pertama, itu jadi kayak kita mau ngelangkah terus. Gitu. Jadi yang paling berat itu yang langkah pertama sih. Langkah pertama ya. Betul. Kalau kayak ada kata brand hijau, mulai aja dulu ya. Ya, mulai aja dulu. betul. Betul ya. Jadi kalau kita udah cobain dulu deh, cemplungin diri ya. Pasti kita akan bisa berenang kok. Bisa. Sampai ke tujuan yang tepat gitu ya. Dan emang kalau buat teman-teman di luar sana ya Dilan yang pengen jadi atlet di luar negeri, yang tadi Dilan saranin apa tadi ya, harus agent yang terpercaya. Terus apa lagi? Kontraknya harus lihat benar-benar. Terus jangan tergiur dengan gaji tinggi. Tinggi. Kita harus lihat semuanya kayak company-nya resmi atau enggak. Terus kita nanti tinggalnya di mana. Terus gajinya nanti berapa gitu. Sama visanya gitu. Visanya Harus semuanya harus legal gitu. Betul. Karena dengan legal pun itu adalah cerminan takut akan Tuhan ya. Kita nggak pakai yang istilahnya kayak calo atau yang abal-abal gitu ya. Karena kita kalau ikut Tuhan semuanya harus terbuka, harus sah, harus valid gitu ya, seperti apa yang sudah Dilan lakukan untuk perjalanan karir sebagai coaching gitu ya. Coach badminton di Dubai gitu. Next, ada mimpi kemana lagi nih? Negara mana yang kayaknya saya pengen ke sana deh gitu. Next, banyak. Yang paling pengen banget deh. Spanyol. Why? Mau pengen ke Eropa.
pengen lihat gimana sih budaya badminton di sana. Plus juga gimana sih negara Eropa, karena Dilan punya mimpi kayak pengen keliling dunia gitu. Wow. Ya gitu. Dilan nih mimpinya besar banget loh. Puji Tuhan. Puji Tuhan ya. Gitu. Harus berani bermimpi ya Dilan ya. Bermimpi setinggi-tinggi ya gitu. Iya, oke. Terus lanjut. Terus Dilan mau kayak bulu tangkis ini menjadi berkat gitu. Amin. Buat anak-anak, walaupun mungkin pekerjaannya ngelatih badminton, tapi kita bisa ngajarin untuk anak-anak yang kecil itu kayak karakter pemenang itu seperti apa. Wow. Walaupun mungkin di Dubai itu agamanya mereka bukan Kristen ya. Iya. Kebanyakan mungkin ada yang Hindu. Ada Kristen juga, tapi mereka Katolik Ortodoks. Oke. Ya, sama juga ada yang Muslim ada. Dan paling banyak sih yang ateis, yang nggak percaya Tuhan ya. Gak percaya Tuhan. Tapi walaupun seperti itu, Dilan nggak kayak ngajak, ayo masuk Kristen, tapi kita kayak ngajarin untuk perilaku hidup karakter yang seperti Tuhan mau itu gimana ya. Yang jujur gitu, yang nggak curang, terus denger-dengeran, taat gitu ya. Tuhan bilang kan kita harus taat ya. Taat, gitu. Betul. Jadi Dilan ajarin selalu ke anak-anak yang Dilan latih harus secerminan seperti apa yang Tuhan lakukan gitu. Iya. Wow, luar biasa loh Dilan. Ya. Jadi bukan hanya dengan kata-kata tapi dengan aksi yang nyata betul. ya. Yes. Gimana Dilan kita harus tunjukin dulu. Gini nih yang Tuhan mau kayak gini. Jangan cuma kayak bilang nyuruh-nyuruh kayak ibaratnya kayak nyuruh-nyuruh. Kamu kayak gini, kamu kayak gitu. Tapi kita harus perlihatkan supaya dari dalam diri kita cerminan, oh aku harus gitu ya gitu. Jadi mereka lihat contoh dulu gitu. Betul. Contoh nyata ya. Iya betul. Betul. Wow, luar biasa loh teman-teman, ini dinotis ya. Mungkin akan jadi penguatan yang sangat luar biasa buat teman-teman yang ada di sana ketika kita mau menjadi teladan. Yes. Mulai dulu dari diri kita sendiri gitu ya. Betul. Agar kita gak susah gitu buat nyuruh-nyuruh kayak Dilan bilang tadi. Jangan gini, harus taat, harus jujur gitu ya. Kalau mereka udah lihat, oh iya si Coach Dilan tuh taat loh, Coach Dilan tuh jujur loh. Jadi aku gak berani kalau aku bohong gitu-gitu ya. Pasti adik-adik yang dilatih. Betul. Aku penasaran nih, Dilan biasanya ngelatih anak-anak usia berapa sih? Mulai dari 6-7 tahun sampai paling besar 17 tahun. 17 tahun ada juga ya? Ada juga, tapi yang kayak umur 17 tahun kalau gak salah kemarin cuma ada satu. Cuma ada satu. Ya. Selebihnya? Kebanyakan umur dari 10 sampai 15. 15. Ya itu mungkin banyak sih, itu banyak lebih dari 50 sih. Wow, banyak banget loh. Banyak. Setiap hari ngelatihnya berapa jam? Setiap hari kan kita ada jadwal schedule, jadi kita dibagi-bagi, tapi paling sekitar setiap hari mungkin 6 jam ya. 6 jam. Intens itu latihannya? 6 jam. 6 jam biasanya berapa murid kalau dibagi-bagi? Bisa jadi Dilan ambil 8 mungkin. 8 kalau misalnya muridnya lagi dikit 4. Ya, jadi tergantung mereka juga kan, ada yang sekolah. Iya. Ada yang memang fokus latihan. Jadi kalau misalnya lagi datang rame bisa 8, kalau misalnya enggak terlalu rame 4 bisa gitu. Oke. Penasaran banget nih, anak usia 6-7 tahun ya. Itu berarti guru-guru SD pun kayaknya kesulitan loh. Kesulitan loh buat ngadapin mereka gitu. Ada yang masih nangis pas masuk kelas, mau ikut mamanya. Nah, itu Dilan gimana? Buat ngadapin adik-adik yang 6-7 tahun. Iya, ngehandle mereka tuh. Kalau Dilan sih ajakin dia main dulu. Iya, jadi kayak melakukan pendekatan juga, terus ngobrol-ngobrol ya. Harus sering ngobrol kayak kita kayak bercanda-bercanda aja, kita tanya, kamu kalau di sekolah suka makan apa gitu. Jadi kita kayak buka dengan pembicaraan, pas dia udah nyaman, kita suruh latihan. Nah, pas latihan kita selip-selipin, kan anak-anak suka bercanda kan. Kita selip-selipin bercanda, candaan gitu ya? Jokes. Nah, mereka jadi kayak nyaman. Oh iya coach, aku mau latihan gitu. Gitu sih. Jadi yang paling penting melakukan ini pendekatan terlebih dulu sebelum mulai latihan. Jadi mereka udah ngerasa, oh di sini kayak rumah. Jadi abis mereka pulang, mereka juga jadi ngobrol ke orang tuanya. Dilan selalu bilang kayak apapun yang kamu lakukan di tempat ini, ntar pulang kamu cerita ke orang tua. Aku tadi latihan ini ya. Jadi orang tuanya kan kayak tahu, oh anaknya berkembang di sini gitu. Ya, orang tuanya juga bisa lihat. Bisa gitu. Lihat. Betul. Nah Dilan tuh terapin ke adik-adik kayak gitu. Apakah Dilan juga gitu dulu ke mami? Ceritain, tadi Dilan gini-gini loh mami. Oh iya, karena kita selalu ngobrol ya. Malahan sehari bisa mungkin 2 jam ya ngobrol sama mami di meja makan. Kita, deep talk gitu? Iya, kayak setiap pulang latihan mami nanya kayak,
hari ini latihan apa. Oke. Jadi kita cerita, oh gini detail gitu. Oke. Terus ada hal apa yang wow, atau ada hal apa yang kalian nggak suka, kita ngobrol. Jadi ya kita saling bertukar cerita sih gitu. Jadi kayak Dilan belajar, oh dulu kan Dilan gitu, coba kita terapin ke anak-anaknya. Dan hasilnya ada satu orang tua yang bilang kayak, coach please stay here, dia bilang. Kayak ada yang sampai ngomong gitu ya Dilan ya. Aku lihat anakku dulu bandel gitu katanya. Pulang sekolah ya, pulang latihan, dia kan udah dulu latihan sebelum Dilan datang kan, dia udah latihan dulu. Dia katanya coach yang lain nggak pernah bikin kayak seperti ini. Dilan bilang, apa yang udah aku lakukan? Dia bilang katanya, kamu selalu bilang yang baik ke anaknya, ke anakku. Jadi anakku berubah gitu. Dilan bilang berubah dalam hal apa? Contohnya dia ngobrol ke bapaknya. Kan orang Dubai kan gila kerja ya. Gila betul. Kerja. Jadi kayak mereka kayak nggak ada waktu gitu sama anaknya. Untuk keluarga, pulang udah malam. Pagi-pagi udah pergi lagi. Untuk kejadian itu, anaknya jadi kayak sering ngobrol sama bapaknya. Jadi papanya bilang, ternyata saya yang kurang perhatian ke anaknya. Dia bilang, dia ngobrol gitu. Dia bilang kalau dia mau nyediain waktu buat anaknya. Jadi harusnya dia biasanya jam 11 pulang. Sekarang jam 8 udah pulang dia. Wih, biar bisa ngobrol ya. Biar bisa ngobrol. Anaknya kan pulang jam 8 kan, dijemput sama dia ke ke GOR. Biasanya nggak pernah jemput. Gitu. Wow, luar biasa loh Dilan. Itu jadi, bagian hikmat Tuhan loh. Iya. Dilan senang sih kayak nggak sia-sia gitu. Maksudnya apa yang kita kalau kita berjalan sama Tuhan nggak ada yang sia-sia. Walaupun sekalipun ada kegagalan ya Kak. Tapi betul. Itu kayak buat mental kita lebih kuat mungkin gitu ya. Betul. Wow, luar biasa loh. Jadi yang aku tangkep Dilan bukan cuma ngelatih badminton ya, tapi ngelatih karakter anak-anak yang dilatih agar mereka juga bisa terbuka sama orang tuanya gitu. Mau mendekatkan diri dengan orang tuanya. Salah satu cara dengan update gitu. Tadi latihannya ngapain aja gitu. Saya diajarin ini itu sama coach gitu. Betul. Nah itu jadi buah loh Dilan yang bisa dikecap ya sama orang lain. Kita udah jadi betul-betul memancarkan terangnya Kristus gitu lewat kehidupan kita. So mungkin untuk menutup sesi hari ini aku punya satu pertanyaan penutup. Kira-kira nih kalau Dilan melihat diri Dilan 10 tahun yang lalu, asik. 10 tahun lalu. Berarti itu masih awal-awal ya 9 ya. Kira-kira Dilan mau bilang apa sih sama diri Dilan? Kan waktu itu lagi ups and down ya, kayaknya pas zaman-zaman audisi tuh. Kira-kira apa sih yang Dilan mau katakan buat diri Dilan sendiri sehingga Dilan tuh bisa ada sampai hari ini gitu. Berarti kalau 10 tahun lalu berarti umur 9 ya? Iya, kira-kira deh. Oke, untuk Dilan yang umur 9, terima kasih nggak berhenti waktu dapat masalah, tapi tetap terus maju waktu itu. Karena hari ini nggak bakalan ada kalau 10 tahun lalu Dilan nggak maju terus. Jadi kayak keep going on ya. Wow. Terus ini keren banget loh, ini anak muda yang insightful ya ini. Luar biasa loh, aku sampai speechless gitu kan dengar ceritanya Dilan, karena ini for the very first time ya, meskipun FYI OGs aku sama Dilan ini sepupuan ya. Tapi kita baru kali ini deep talk karena Dilan juga dari kecil memang nggak di Manado gitu ya. Dan waktu Dilan ke Manado aku gantian ke Jakarta gitu kan. Jadi kita baru ketemu ketika kita berdua dan saudara-saudara lain tuh benar-benar balik ke Manado, bisa stay di sini, akhirnya ikut-ikut rukun keluarga gitu. Betul. Dan aku baru tahu ternyata aku punya sepupu atlet loh, dan akhirnya udah jadi coach badminton di luar negeri. Itu sebuah anugerah yang Tuhan titipkan buat Dilan dan juga buat Jason ya, karena Jason lagi tanding ya. Di mana ya? Kemarin udah pulang. Oh, udah pulang. Dia ikut Pomnas, Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional di Semarang kemarin. Oke, berarti dua-dua ini emang sangat luar biasa ya. Menyusul nih Kenny ya berarti ya. Kenny sekarang lagi SMA kelas 3. SMA kelas 3. Ya, dia sekarang ketua OSIS. Ya. Jadi Dilan bilang kamu harus kuliah di luar. Kuliah di luar. Gitu. Supaya lebih terbuka. Open minded ya. Betul. Nggak stuck gitu. Nggak stuck di sini gitu. Ya. Oke. Nice. Dan satu lagi boleh nggak Dilan? Boleh. Aku nanya. Ini ada pertanyaan pamungkas, asik. Menurut Dilan, apa sih arti kemenangan sejati yang harus dimiliki oleh seorang pemuda Kristiani?
arti kemenangan sejati. Oke. Di saat menghadapi masalah, tapi kita nggak bersungut-sungut, tapi malah bilang kayak thank you Tuhan, kayak aku ada di sini di situasi yang lagi mungkin titik terendah ya, tapi kita tahu semua itu karena Tuhan mau bentuk mental kita, kayak karakter kita untuk fondasi jadi akar yang kuat. Jadi kemudian hari mungkin nanti ada badai dan goncangan, kita tetap berpegang kepada firman Tuhan ya. Firman gitu. Tuhan. Wow, luar biasa. Kasih aplaus dong. Keren gak guys? Bintang tamu kita hari ini. Keren ya. Puji Tuhan ya, ini such anugerah ya buat Overflow Podcast bisa kehadiran Dilan di sini. Sama-sama. Tapi Mileanya kok gak dibawa ya? Lagi di mana ya dia? Nanti next datang sama Milea ya. Ini adalah berkat juga buat kita OGs, karena aku bersama teman-teman yang lain mungkin bisa dikatakan kakak-kakaknya Dilan nih, usia kita lumayan jauh, sangat terberkati dengan cerita-ceritanya Dilan. Sama-sama, Kak. Kita sangat merindukan di next episode, mungkin beberapa episode kemudian kita mengundang Dilan bersama Mami, Jason dan Kenny ya. Lebih asik sih. Lebih asik ya. Nanti kita pakai kursi panjang, asik. Biar kita bisa cari tahu gimana sih maminya ya Dilan dan adik-adik tuh bisa betul-betul menjadi ibu yang suportif, tapi tetap punya nilai kebenaran yang kuat, yaitu firman Tuhan, sehingga anak-anaknya gak lari dari koridornya Tuhan gitu. Dan satu Dilan, untuk menutup sesi podcast kita hari ini, kasih dong kata-kata yang menyemangati anak-anak muda yang mungkin pengen jadi atlet badminton atau jadi coach badminton, sehingga mereka tuh punya semangat yang gigih. Oke. Kata-kata penutup terakhir, kalau kamu udah yakin dengan pilihan kamu, terus maju, jangan lihat kiri kanan, fokus ke tujuan. Pasti Tuhan berikan yang terbaik, karena Tuhan tahu orang yang mengandalkan Tuhan selalu dibuat Tuhan berhasil. Amin. Wow, such a powerful statement untuk hari ini di podcast kita. Karena untuk judul hari ini kita bertemakan Nothing is Impossible with God. Wow, gitu. keren. Dimana Dilan bisa menggapai mimpi ke Dubai, dan kita aminkan bisa keliling dunia ya. Amin, Dilan bersama kembarnya ataupun adiknya Kenny, dan kita doakan semoga Dilan selalu sukses sebagai atlet badminton, sebagai coach badminton, dan jangan lupa tetap rendah hati, karena itu yang Tuhan inginkan dari setiap anak-anaknya. So thank you so much buat OGs yang sudah menyaksikan Overflow Podcast hari ini. Satu kata yang bisa menguatkan kita adalah harus berani melangkah asal dengan Tuhan. Karena kalau kita berani melangkah dengan Tuhan, kita pasti bisa menggapai apapun yang sesuai maunya Tuhan. Balik lagi ya, maunya Tuhan bukan maunya kita. Thank you so much untuk hari ini Dilan. Semoga kita bisa berjumpa lagi di next podcast. Dan kita say bye-bye untuk OGs yang menyaksikan.